Ya Ibrahim, arid an hadza innahu qad jaa amru rabbika innahu atihim adzabun ghairu mardud. Jadi waktu itu kan Nabi Ibrahim ya apa kayak nanya-nanya itu loh. Ngapain ke kaum Sodom itu? Ngapain kaum Lut itu ngapain? Gitu. Loh, itu akan disiksa dan sebagainya. Ada di ayat lain tuh. Loh, tapi kan dia ada Nabi Lut di dalam situ. Gitu. Kata malaikat, kami lebih tahu siapa yang ada di dalamnya. Lalu gimana? Ya nanti itu akan disiksa, tapi Lut akan diselamatkan bersama keluarganya kecuali istrinya. Karena dia termasuk minal ghafirin, minal mughraqin, termasuk orang yang ditenggelamkan di kena azab. Karena itu azabnya itu matoro, jadi dilempari batu min sijil, dari batu-batu neraka itu. Dan memang akhirnya begitu ya. Nah, sudahlah Ibrahim, kami ke sini hanya untuk memberitahu kamu tentang kabar kamu ya, bahwa kamu akan punya anak dan sebagainya, dan juga permisi kula nuwun. Jadi sebelum kita lanjut dengan kisahnya Nabi Lut itu, memang kadang di satu masa itu ada 1 sampai 2 nabi yang hidup bersamaan, bertugas bersamaan. Kayak masanya Nabi Musa gitu, bareng sama Nabi Harun, bareng sama Nabi Syu'aib ya. Akhirnya Nabi Musa kan mantunya Nabi Syu'aib. Nabi Musa. Lalu Nabi Ibrahim ya jelas bersama Nabi Ismail sama Nabi Ishak. Tapi ternyata Nabi Ibrahim juga satu waktu sama Nabi Lut. Nah, ketika satu waktu gitu ada beberapa hal yang eh, bisa kita ambil pelajaran. Pertama, kalau sama-sama benar, meskipun di beda wilayah, itu mesti jadi satu. Jadi satu gimana? Satu komando mesti. Satu arah. Nggak mungkin kalau sama-sama benar terus beda arah, itu nggak mungkin. Nabi Ibrahim di kaumnya juga ditentang karena mendakwahkan tauhid. Nabi Lot di kaumnya juga begitu sama. Karena mendakwahkan tauhid. Ya hanya karena beda lokasi aja. Pemahaman segala macam sama. Jadi nggak mungkin berpecah belah itu. Kalau perdebatan itu hanya ditinggalkan di meja diskusi, nggak sampai lanjut ke tingkat aksi sehari-hari. Harusnya begitu gitu. Sehingga meskipun di masa lalu juga sudah cukup majemuk masyarakatnya, tapi mereka-mereka yang ada di dalam komando itu mesti akan menjadikan ajaran tauhid sebagai fondasi utama. Nah, di masa Nabi Ibrahim juga dua yang jadi ambil itu. Ketika Nabi Ibrahim masih wilujeng mengomando umat, lalu ada Nabi Lot, lalu ada Nabi Ishak, dan ada Nabi Ismail, itu dalam satu komando. Ini pelajaran kedua, dalam satu komando, dan komandannya pasti ada, yakni Nabi Ibrahim. Jadi ibarat derajat di antara para nabi itu, kalau satu nabi itu bersamaan dengan nabi yang lain, itu pasti ada yang kami berikan mereka kelebihan lebih daripada beberapa nabi yang lain. Meskipun kita tidak membeda-bedakan la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Tapi dari sisi apa eh, ajaran, kemudian kedudukan, itu pasti akan ada yang
memang faddala ba'dukum ala ba'din. Faddala, Allah itu memberikan kelebihan ba'dukum sebagian dari sebagian yang lain. Sehingga Nabi Ibrahim itu dapat gelar ulul azmi, Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kan bareng sama Nabi Harun juga. Jadi menunjukkan bahwa ketika malaikat datang itu kulonun sama komandannya dulu. Komandan para nabi dan komandan umat saat itu siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ada gerbang yang harus dilewati. Para malaikat aja permisi loh. Sama Nabi Ibrahim kan permisi itu. Ya Ibrahim arid an hadza innahu qad ja'a amru rabbika wa innahum ayatihim adzabun ghairun mardud. Mereka akan ditimpa azab yang enggak mungkin bisa ditolak azab itu. Walamma ja'at rusulul dhansi'a bihim qadhaqa bihim dar'an. Dan ketika para utusan itu datang, langsung wedih Nabi Lut ini. Karena apa? Sedihnya bukan karena apa, tapi karena secara jasmania para malaikat itu menyaru sebagai seorang laki-laki itu ganteng, nice, laki-laki benar-benar laki-laki sempurna lah dari sisi fisik itu. Nah, kenapa Nabi Lut sampai dhaqqa pasti abim? Nah, itu kalau umatnya yang gerangsang terhadap hubungan sesama jenis itu tahu, waduh, itu kan mikirnya. Sehingga Nabi Lut yang belum tahu bahwa itu adalah para malaikat, mikirnya sangat dalam. Waduh, ini gimana ini nanti? Itu. Makanya di situ disebut Lut si abihim wadhaqa bihim zar'an. Sempit, aduh gimana? Mikirin teman dia. Nabi, ini gimana cara menyelamatkannya? Gimana biar ini tamuku tidak diganggu? Gimana biar umat itu tidak tahu bisa jadi kalau ada itu. Tapi kan baunya bagi mereka ini kan umat itu kan, umat Sodom saat itu kan sangat anu banget terhadap sesama jenis naudzubillah. Si abi madhaqa bim dara qala hadza yaumun nasibah. Ini benar-benar hari sial ini. Hari yang benar-benar aduh kok gini ada kan gitu. Nah ya sampean mas-mas ganteng kok sampai mampir ke negeri ini toh. Udah tahu gitu mikirnya. Qala ya qaumi, maka mereka pun wajaat qaumuhu, dan benar begitu kaumnya dengar tahu. Tapi dalam satu riwayat ya, satu riwayat itu keluarganya Nabi Lut ketika ada tamu itu sudah dikumpulkan Nabi Lut dan diwanti-wanti. Jangan sampai kehadiran tamu ini bocor dan didengar orang umum. Ini cukup keluarga kita aja. Nah, sudah sepakat gitu. Sehingga Nabi Lut juga bisa tenang. Oh, minimal tidak ada yang tahu nanti sampai pulang. Ternyata yang istri ini yang berkhianat. Istri yang berkhianat kemudian menceritakan kepada orang kampung bahwa di rumahnya ada 2 orang tamu. Yang ganteng lah, yang apa, segala macam. Tapi ternyata begitu. Istrinya sendiri yang berkhianat. Saya jadi ingat beberapa pemimpin dunia yang kemudian mati mengenaskan itu ya karena pengkhianatan istri. Sehingga ketika sudah ditutup-tutupi, tapi berita bahwa ada 2 orang yang sangat rupawan itu di rumahnya Nabi Lut, wah mereka langsung ini disebutkan waja'a qaumuhu yuhra'una ilaihi. Mereka datang dengan sangat bersegera. Rawutukan, saya nggak karuan,
karena kayak binatang yang sedang lapar gitu kan. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ah. Dan memang sebelumnya mereka ini sudah sangat sering melakukan perbuatan jahat. Jadi ada gini loh. Ada eh, cerita tentang ini. Kenapa umatnya Nabi itu? Loh, kan di situ nanti disebutkan ayat di bawahnya. Bahwa fattaqullaha. Loh, umatnya Nabi disuruh bertakwa kepada Allah. Ada yang berpendapat bahwa kaumnya Nabi Lut itu tersebar di mana-mana ya, di beberapa negeri, antara lain negeri yang ditempati oleh. Nah, dulunya negeri kaum Lut itu dalam satu cerita itu diceritakan itu hamba-hamba Allah yang sangat taat, sangat taat. Nah, saking taatnya, saking cintanya kepada Allah dan akhirat, itu sampai nggak bisa digoda oleh maksiat-maksiat itu. Ibadahnya kuat sekali. Itu dulu. Sehingga setan itu kayak putus asa itu. Sudah digoda untuk dari sisi harta, ternyata mereka sangat dermawan misalnya. Digoda dari sisi malas biar nggak sholat, mereka tetap sholat. Ya. Jadi sangat sulit. Akhirnya para jin rapat itu menghasilkan satu pesan bahwa ini kalau mereka digoda dari semua ini nggak bisa, ya sudah utus seseorang, utus satu iblis untuk menggoda mereka, tapi menyaru sebagai pemuda tampan. Jadi iblis datang ke desa atau kaum itu dan menyaru sebagai seorang yang rupawan. Nah ingat, waktu itu perilaku mereka belum ya, belum aneh-aneh, masih biasa, masih taat, masih normal, tidak ada hubungan LGBT gitu. Nah, si iblis yang nyaru sebagai kayak orang manusia ini itu mencuri. Jadi strateginya si iblis yang menyaru sebagai manusia ini mencuri. Nah, karena mencuri, maka tentu dong dia ditangkap oleh pihak keamanan kaum itu. Ditangkap, dimasukin penjara. Nah, ketika dimasukin penjara inilah tipu daya dan segala macam triknya iblis dikeluarkan. Orang yang ganteng itu minta diambilkan apa gitu sama penjaganya apa gitu. Tapi ketika diambilkan apa atau dekat sana itu sambil memberikan sentuhan-sentuhan yang nggak pernah dirasakan oleh si sipir ini gitu. Sehingga singkat cerita ditanya sama si sipir ini tentang apa kasusnya, kenapa kok mencuri dan lain sebagainya. Akhirnya si iblis, padahal ini iblis nggak tahu mereka kan. Ini bercerita dengan cerita yang sangat memilukan lah. Nah waktu itu kan ya nggak ada cross check ya, diterima aja itu, dianggap benar aja itu. Dia cerita bahwa dulu mencuri itu karena terpaksa, karena keluarganya gini. Nah, sambil hari makin jam makin itu ceritanya semakin menghanyutkan, membuat orang iba, membuat orang sedih dan sebagainya si penjaga ini. Akhirnya si ini pura-pura nangis itu si iblis itu menceritakan kisah sedihnya itu. Nangis, akhirnya nangis sampai bersandar di baunya si penjaga ini. Sampai dipeluk, dia sudah tidak apa-apa gitu gitulah. Orang sok-sokan mengenang sama orang yang sedih lah. Biasanya sambil di nah, ternyata di situ mulai setan si iblis yang menyamar sebagai manusia ini melakukan tipu dayanya. Dengan cara apa? Iblis mulai melakukan sentuhan-sentuhan yang tahu betul letak anggota tubuh yang kalau distimulasi itu akan sangat mudah timbul syahwat. Nah, lama-lama meskipun itu laki-laki awalnya ya merasa geli, sedih gitu, aneh gitu. Tapi lama-lama kemudian si iblis ini makin menyandarkan sambil bisikan-bisikan,
Nauzubillah min dzalik, akhirnya mereka melakukan itu. Padahal laki itu sama laki. Nah, begitu melakukan itu, si siapa ini? Sipir penjara ini ceritalah kepada kaumnya dengan bumbu cerita yang dibuat-buat bla 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 dan sebagainya. Datanglah mereka ke penjara itu. Tapi di penjara itu ternyata sudah tidak ada, sudah. Nah, itu kisah sekilas. Wallahu a'lam benarnya seperti apa. Tapi ada satu kitab yang menceritakan sebegitu awal mulanya. Kemudian ya, akhirnya antar mereka melakukan LGBT itu, yang di sini sebut ya'maluna sayyi'at itu. Jadi iblis awalnya yang kemudian menyamar sebagai seorang pencuri, ditangkap lalu menggoda si sipir itu, sehingga ketika sudah pergi mereka masih tetap melakukan itu. Nauzubillah min dzalik. Bahkan di ayat lain disebut mereka melakukan perbuatan keji, fahsya ya, tapi tidak merasa kalau mereka melakukan perbuatan keji. Mereka ya biasa aja karena sudah kadang terbiasa kan. Qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhaifi. Dan Nabi Nuh pun berkata, ini loh, wahai kaumku, ini anakku lah. Kalau kamu mau nikahi aja. Ambil dah. Karena hunna adharu. Itu dia lebih bersih dan sebagainya. Takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Jadi jangan ganggu tamuku, anakku saja kamu bisa apa ya kayak nikahi, tapi jangan ganggu tamuku, jangan kamu mempermalukan aku di depan tamuku. Itu. Alaysa minkum rajul rasyid, masa sih di antara kaummu itu, di antara kalian tuh nggak ada yang bisa berpikir logis. Rasyid itu cerdas ya, atau pandai lah. Mikirlah, kok antatuna rijala min dunin nisa itu loh. Kamu mendatangi laki-laki bukan malah mendatangi perempuan. Bisa senang sama perempuan itu gimana gitu. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh satu alam sebelumnya. Kata mereka, kalau mereka berkata, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Loh, kamu lo udah tahu kalau kami itu tidak punya, tidak senang sama perempuan, tidak senang sama anakmu, tidak. Kamu udah tahu apa yang kan wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu betul apa yang kamu inginkan, kok aneh-aneh masih pakai nawari basa-basi. Qala, kata Nabi Hud, Nabi Lut, lau anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Gini nih, seandainya aku punya kekuatan untuk menolak keinginan nafsu mereka, seandainya aku punya apa ya, benteng yang aku bisa berlindung bersama keluarga di sananya, itu. Aw awi ila ruknin syadid, pada keluarga yang kuat yang bisa melindungi aku. Lalu para utusan itu berkata, ya Lut, ini roika la yasilu ilaika. Enggak usah, utusan Allah kan tidak akan dapat mengganggu kamu. Sudah, kami yang akan melindungi. Ketika biqiti minal laili, jadi kan sebut qalu ya Lutu inna rasul rabbika yasilu ilaika. Para malaikat berkata, enggak usah takut kamu, kami yang akan melindungi kamu atas izin Allah. Maka fa'asri bi ahlika biqiti minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'ataka. Jadi kalian bisa berangkat, berjalanlah, ya. Pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan jangan ada seorang pun yang menoleh ke belakang. Ya. Wala yaltafit, jangan menoleh ke belakang. Illa imra'ataka, kecuali istrimu. Nah ini, jadi malam ya lutu inna rasulullah rabbika yasilu ilaihi ilaika fasibih. Malam, pokoknya malam nanti kamu berangkat
meneng-meneng saja, diem-diem saja, ajak anak istrimu untuk berangkat pergi dari desa itu, kaum itu, negeri itu, karena akan kami azab. Begitu keluar, memang bersama istrinya tidak boleh menoleh ke belakang. Tak ada itu ya, memang karena namanya takdir ya, si istrinya noleh ke belakang. Ya akhirnya memang benar nanti ayat selanjutnya disebutkan kau kunu qiraatan fasihin, akhirnya disabdo atau di nas bahwa mereka akan noleh, ya akhirnya memang istrinya yang noleh itu. Innahum musibu ma asabahum inna mau'idahum inna mau'idahum subuhu alaysa subuhu biqarib, dan kamu sungguhnya dia juga akan ditimpa siksaan yang menimpa mereka. Nah, sungguhnya saat terjadinya siksaan bagi mereka itu waktu subuh. Jadi, bukankah waktu subuh itu dekat? Jadi subuh. Nah, sampai sehari dari peringatan datang langsung diadab itu karena keingkaran mereka. Oke, dari situ disebutkan bahwa saya sampai ayat 81 ya, padahal tadi 8 itu. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait dengan tafsir dari surat Hud ayat 76 sampai 80. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Menarik sekali dengan ayat ini, Gus, bagi mengenai LGBT ya, dan homo atau lesbi. Pertama yang mungkin saya tanyakan dulu 81, yang mana yang di sini Allah memfirmankan, sebab itu pergilah bersama keluargamu pada akhir malam, dan janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menoleh ke belakang kecuali istrimu. Artinya di sini Allah sudah mentakdirkan istrinya itu memang tidak mengikuti apa istilahnya, istrinya itu tidak mematuhi ya Gus, ya ditakdirkan memang seperti itu atau gimana. Kedua, sekarang fenomena transgender, Gus, ya, dengan maraknya ini kalau dilihat dari sini kan otomatis homo di sini sesama jenis itu kan karena setan, Gus, ya, karena faktor perbuatan iblis tadi yang menyerupai manusia, menggoda manusia. Tapi fenomena saat ini yang sudah marak transgender, merubah kelamin laki perempuan, perempuan laki-laki. Nah, itu hukumnya bagaimana, Gus? Dan kalau sudah merubah seperti itu, apakah tetap memposisikan dia sebagai andaikan dia muslim, tetap memposisikan dia itu sebagai laki-laki atau perempuan, sedangkan mereka sudah merubah kondisinya untuk transgender tadi itu, laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Mohon penjelasannya, Gus. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi kalau tentang LGBT ya memang itu sudah kampanye sejak lama ya. Mereka sudah tahu bahwa dulu sudah pernah ada seperti itu dan mereka mengulangi lagi sejarah itu. Sehingga menurut saya ya, terkait dengan LGBT itu kita pertama harus menghindar, kedua didik anak kita supaya nggak terpengaruh. Selanjutnya syiar untuk menyampaikan tata kelola hidup manusia yang keliru itu. Nah, yang kedua tentang apa tadi? Lesbi kenapa? Yang kedua tadi apa maksudnya? Keturunan anak gimana tadi? Transgender. Ya, transgender kenapa? Yang sudah mengoperasi kelamin itu, Gus, apakah kelak mereka akan memposisikan diri seperti yang sekarang atau
seperti enggak. yang Allah Jadi ciptakan dahulunya. ya, jadi hukum yang berlaku untuk mereka tetap sesuai yang Allah berikan di awal. Mereka misalnya ngaku non binary apa gitu ya. Saya ini laki gitu misalnya, banyak perempuan lalu ganti kelamin termasuk potong payudara dan lain sebagainya, itu gimana mereka? Mereka ini termasuk nisa atau rijal? Ya tetap dianggap nisa. Demikian pula yang laki. Laki misalnya karena kepingin jadi perempuan, kemudian dia dari potong hak menghilangkan kelaminnya, mengganti kelaminnya, sehingga benar-benar jadi kayak laki-laki. Gimana hukumnya tentang dia? Ya tetap dihukumi laki-laki lah. Meskipun dia ganti kelamin 100 kali sekalipun, hukum awal yang berlaku dia adalah hukum ketika dia memimpin itu. Nah, ini menjadi sebenarnya penegasan kepada kaum transgender, bahwa perubahan fisik itu bisa mempengaruhi juga perubahan hukum yang berlaku untuk dia. Begitu, Bu Anissa. Ada lagi? Jadi artinya tetap memposisikan dia seperti awal mula ya Gus ya, laki-laki Ya. tetap laki-laki, perempuan tetap perempuan. Dalam posisi meninggal pun dia pun dimakamkan sebagai jenis kelamin awal ya Gus ya. Ya, betul. Terima kasih penjelasannya. Ada lagi? Izin, Gus. Ya, Mas. Menyambung dengan ininya Bu Anissa tadi, seandainya itu ada transgender yang meninggal, apakah kita boleh untuk ikut menyolati atau bagaimana, Gus? Menurut saya ketika dia transgender merubah ciptaan Allah itu saja sudah satu pelanggaran yang memang dilarang ya. Menyerupai saja, bukan sampai mengganti kelamin ya. Apalagi menyuntikkan hormon biar kayak laki-laki sehingga tumbuh cambang dan sebagainya. Di hadis itu baru bertingkah menyerupai, nah laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki, baru bertingkah menyerupai saja loh, itu sudah dilaknat Allah. Nah, bayangkan kalau kemudian tidak hanya bertingkah menyerupai, tapi merubah fisik untuk seperti itu saja. Karena memang tidak ada satu hukum pasti yang misalnya Mas Ayu, melarang untuk perbuatan apa tadi, Mas Ayu? Istilah sama tadi? Ikut menyolatkan seandainya meninggal. Iya, itu kan orang yang menyerupai saja loh tidak boleh, apalagi kemudian sampai itu. Maka ketika mereka mati ya mati dalam keadaan melanggar, toh. Dalam keadaan melanggar ya, karena tidak hanya menyerupai, sehingga kalau sampean misalnya ragu terhadap hal itu ya sama tidak harus ikut menyolatkan. Saya tidak melarang sampean menyolatkan, tapi kalau sampean meragu akan status orang ini meninggal dalam keadaan menolak aturan Allah, misalnya LGBT kan jelas beda, aturan Allah kan tidak boleh, misalnya laki dengan laki dan sebagainya. Lalu mereka tetap menolak itu kan berarti meninggal, misalnya di tengah itu kan berarti dia meninggal dalam keadaan menantang Allah. Nah, kalau melihat konsep itu lalu sampean ragu, nah ya itulah apa ragu namanya. Untuk tidak ikut. Ayat 77 ini Rasul Lot ini belum tahu kalau kedatangan ini malaikat, kedatangan tamu ini. Awalnya sama kayak Nabi Ibrahim tidak tahu. Awalnya tidak tahu. Sama dengan yang kemarin Nabi Ibrahim itu. Jadi ya memang yang tahu hal yang gaib itu benar-benarnya Allah. Hanya benar-benar Allah. Makanya para nabi itu tidak sombong gitu ya. Karena tahu betul bahwa semua yang didapat itu. Nah, tetapi gini ya, kayak para nabi, para rasul itu kan benar-benar
hamba Allah yang dekat dengan Allah ya, sehingga mereka ini beliau-beliau ini benar-benar disebut orang yang sangat humble, orang yang sangat rendah hati, karena merasa betul bahwa itu semua dari Allah. Tapi banyak orang yang kemudian merasa saat ini kemudian ada min indi, ini karena kehebatanku, karena keberhasilanku dalam mengelola ABC dan sebagainya. Itu yang bermasalah. Sehingga ya kita hindari. Ada lagi? Kalau tentang yang tadi Gus, yang transgender itu, yang Ya, bingung kan yang nyolatkan, bukan yang nyolatkan, tapi yang memandikan, iya yang betul. mensucikan itu Iya, yang bingung. dia harus sebenarnya diposisikan sebagai sebelumnya. Ya. Jadi meskipun dia misalnya, maaf ya, punya Iya, payudara atau apa segala macam, tapi itu kan plastik semua kan, sebenarnya. Dia hanya iya, kayak pakai baju aja itu. iya. Tapi Ya, secara fisik nampak gitu ya kan, yang laki-laki juga. ya agak sulit itu memang. Iya, Agak sulit. Tapi sementara nanti kalau yang menyolatkan perempuan karena fisiknya kayak perempuan, lalu menyolatkan perempuan padahal dia laki-laki, ya nggak boleh juga. Nah, itu makanya kaum itu memang kaum yang diturunkan Allah itu untuk menyulitkan. ya Allah. Kalau itu kan Sebagai udah gimana Bu Kumala? enggak, kalau itu kan udah jelas tugas menyimpang. Tapi bagaimana halnya dengan anak kunsa itu, Gus? Itu kan sudah Ya ketetapan dari Allah, kunsa itu. sebenarnya anak khunsa itu khunsa ini gini bagi yang nggak tahu ya, khunsa itu berkelamin ganda ya. Jadi ya, tapi ini beda ya antara khunsa dari sisi sikap atau khunsa dari sisi fisik. Ada orang yang Oh, terlahir itu kayak berkelamin ganda, tetapi tetap kromosom yang dominan itu pasti ada. Kromosom hmm, X, Y-nya itu pasti ada. Apalagi dengan kecanggihan teknologi saat ini, dia pasti diketahui ini sebenarnya cenderung kepada laki-laki atau perempuan. Al-khunsa itu. Makanya kayak di dalam buku itu, ada, Gus. gimana? Hukum Gimana, waris. Mal? Ada juga hukum waris untuk mereka. Ada, Oh, ada. Jadi nanti ketentuannya seperti apa? Kayak misalnya di hukum waris gitu, ketentuan untuk al-khunsa itu lebih disebutkan kayak kecenderungannya dia sebenarnya kemana? oh gitu. Kromosomnya itu lebih kepada laki atau perempuan. Kalau kepada laki, maka dia walidakari mislu hadil saya ini. Gitu. Bahwa untuk laki-laki 2 kali lipat daripada perempuan. Ada. Tapi harus betul. Tidak berdasarkan sikap ya. Berdasarkan sikap itu kan khunsa itu waria ya. Waria itu dia tidak melakukan transgender, tidak melakukan perubahan hormon atau ganti kelamin atau operasi plastik, tapi dia sikapnya aja itu. Laki lagi kemayunya setengah mati itu. Kalah malah ikut apa ya kayak gitu-gitu kan. Dan sekarang makin menggejala itu. Mesti dalam satu circle perempuan gitu biasanya ada yang 1 atau 2 gitu. Hmm. Nah Itu kalau pernikahan gimana ya, Gus ya? ya memang ngerepoti orang-orang kayak gini. Makanya ada apa? Kalau kamu mengetahui kaum melakukan perbuatannya kaum mulut, itu kan ada hadis yang bunuhlah mereka gitu. Iya itu. Bunuhlah mereka, tapi jangan ya, jangan asal bunuh. Nggak boleh. Yang itu tuh untuk kayak semacam pemerintahan gitu. Makanya di beberapa negara itu kayak di Nigeria atau mana itu orang yang melakukan LGBT itu dirajam tuh sama mereka untuk melaksanakan perbuatan itu. Jadi memang menyulitkan cara mereka hidup itu menyulitkan bagi yang waras. Ya. Nah, toh demikian loh ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Ada itu tokoh Islam yang menyangkal bahwa LGBT itu dilarang Quran. Mana di Quran ada melarang itu? Gitu Mas Jan. Padahal ayat-ayat tentang Nabi Hud ini bukan hanya di surat Hud ini. Ayat-ayat orang-orang kayak Nabi Lut ini itu banyak beberapa kali dibahas di dalam Quran. Menunjukkan betapa dilarangnya perbuatan itu.
Nah sekarang ada tokoh agama Islam yang mencoba sok-sokan membela LGBT itu dengan menyatakan tidak ada larangan untuk LGBT dalam Al-Quran itu gitu. Yes, angel kalau sudah Quran, hadis disesuaikan dengan biar diterima masyarakat gitu. Masyarakat sekarang kan masyarakat global sedang mengkampanyekan itu. Bahkan pemain bola pun harus pakai tanda pelangi sebagai simbolnya mereka. Ya, jadi ayo kita teguhkan kita. Termasuk anak-anak kita, ayo kita cek betul. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat berbeda, berkamalillah, puasa tinggal 3 hari. Ayo kita benar-benar tambahi sedekahnya, ibadahnya, malahnya, tarawihnya, itikafnya itu diperbanyak, ditambah lagi. Oke. Pun habis ini nanti siap-siap berbagi. Bagi yang biasa berbagi pakai tinggal transfer, ya transfer. Bagi yang hanya bisa berbagi makanan, sayuran, yang berbagi tenaga, ya sudah langsung ke berbagi tenaga. Ngajar apa segala macam. Tapi yang bisa berbagi doa, doakan dulur-dulur yang masih belum terbuka hati. Ya, semuanya mengisi 3 atau 4 hari menjelang hari raya ini, kita perbanyak betul beribadah kepada Allah dan menolong para sesama. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim ila akhir hayat. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma atina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt fa innaka la tughlibu al-ghalib. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadayt astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Allahumma dafana al-bala wal waba wa qadil hastina min syarri syaitan. Amin. Allahumma rafa'na darajatana. Amin ya Allah. Wa ana naktubuna ma syahidina fana la tusi qulubana fa'taytana lana. Rabbana warhamna. Amin. Amin. Anta masallallahu alaihi. Amin. Amin. Rabbi a'udzubika min hamzati syaitan wa min Amin. Amin. Rabbana waj'alna muslimin laka wa mudhiratan min sunnati wa arina sunnata. Amin. Amin. Allahumma afrina sabra sabit man al-fahim. Amin. Amin. Allahumma billahi min judil bala wal fadl syaqwa wa syahadatul a'dham. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Amin. 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 Ana rabbiyal izzati wa salam. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai ketemu hari Sabtu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Oh, hari Sabtu kita ketemu insyaallah lagi, ya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alna imaman Allahumma